Saudara, laga kandang terakhir Timnas Indonesia melawan Tiongkok tidak hanya adu strategi, tapi kemampuan pemain ikut menentukan. Mulai dari mereka yang berada di lini belakang, menjaga asa agar tidak kebobolan pemain tengah, hingga bagaimana penyerang bisa leluasa memanfaatkan peluang. Kita akan lihat kekuatan pemain belakang Timnas Indonesia dan juga Tiongkok. Ini berdasarkan kemampuan dari masing-masing individu. Kita mulai dari kebanggaan Indonesia, Kapten Timnas Indonesia, Bang Jai Idzas. Berdasarkan rating FIFA Card, ada 6 faktor tolak ukur, yakni kecepatan, tendangan, umpan, dribbling, bertahan, dan kekuatan sang pemain belakang. Nah, Idzas memiliki skor tertinggi di kekuatan, yakni 77, sementara skor tendangan di 46, dan kita bandingkan dengan rating pemain belakang Tiongkok, Zhang Shenglong. Ini beda beberapa poin saja dari rate kekuatan, sedikit lebih dari Jai Idzas, yakni 80, meski rate umpan masih di bawah Idzas, yakni 54. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pemain tengah antara Joey Pelupessy dan Serginho. Ini pemain naturalisasi ya, Firzi ya? Ya. Dari 6 faktor berdasarkan rating card FIFA, ini tampak memang skor Serginho rata-rata lebih dibandingkan Pelupessy. Salah satu yang paling mencolok atau signifikan adalah skor tendangan. Serginho memiliki rating 74, sementara Pelupessy 54. Dan terakhir, pemain kunci untuk menentukan berapa banyak skor yang bisa dicetak adalah para penyerang di lapangan hijau. Kita akan lihat head to head-nya antara Ole Romeni dengan Zhang Yuning. Skor umpan sama 58, sementara dari sisi kecepatan Zhang Yuning ada di skor 73 dan Ole Romeni 67. Meski demikian, Romeni ini unggul di poin tendangan, yakni 70, sementara Zhang 67. Di atas kertas, pemain timnas ini punya peluang besar sebenarnya, meski tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Ini bisa jadi fatal dan akhirnya memunculkan kekalahan malam hari ini. Tapi kemenangan absolut dibutuhkan tim Garuda untuk mendapatkan peluang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau tadi lihat rata-rata per lini, ya relatif seimbang ya, Firzi, sebenarnya kekuatan individu mereka ini. Ya, sebenarnya karena kekuatan kita individually kan terangkat ya dengan pemain-pemain kita yang berada di diaspora. Terutama sekali Jai Idzas, dan kita beruntung juga Zhang Shenglong nggak bermain di laga ini karena dia menderita cedera bagi klubnya. Sehingga Tiongkok akan kehilangan salah satu pemain kunci mereka di lini belakang. Sementara yang saya perhatikan juga dan senang bagaimana Rizky Ridho bisa mempertahankan tempatnya juga ya setelah penampilan luar biasanya kemarin ketika menghadapi Bahrain, mendapat pujian khusus juga dari Coach Patrick di bangku dari ketika konferensi pers seusai laga. Dan ini ketepatan operan sebenarnya ini juga jadi kunci, ketepatan operan dari lini belakang. Karena barisan belakang kita akan menjadi first line of defense, tapi mereka juga akan menjadi first phase of attack, di mana mereka akan memulai serangan. Dan disinilah Tiongkok, kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya, mereka senang melakukan pressing ini. Walaupun strategi mereka secara umum adalah defense counter attack, tapi kadang mereka melakukan trigger pressing itu dari barisan belakang kita. Dan ini yang harus kita waspadai. Dan Emil juga sudah bicara ya ketika ditemui oleh media di lapangan Madia ya, bagaimana tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, tidak boleh ada kesalahan operan, karena itu akan menjadi kunci bagi mereka untuk melakukan serangan balik cepat yang jadi karakteristik mereka, dan kemudian membuat Wang Yudong itu bisa memanfaatkan kesempatannya. Sementara kita lihat tadi bagaimana striker mereka ada 2 ya, selain Wang ada Zhang Yuning. Zhang Yuning itu dulu bermain juga sempat bermain bagi West Brom, sempat bermain juga bagi Vitesse Arnhem di Eredivisie. Dia bisa jadi pendidikan sepak bolanya lumayan bagus, dan dia mencetak gol juga di pertemuan pertama. Jadi menurut saya ini adalah seorang striker yang patut sangat kita waspadai. Jadi jangan lengah juga di barisan belakang. Di barisan belakang, tapi kita juga punya striker yang tidak kalah baik sebetulnya ya, yang bermain di Oxford United yang bernama Ole Romeni. Saya akan minta perspektif dari Coach Indri juga kalau gitu sebagai seorang striker. Karena Coach Indri dulu seorang striker. Saya ingin tanya dari POV-nya seorang striker sebenarnya dulu Coach Indri, kalau seorang striker itu lebih dimanjakan umpan-umpan silang, umpan-umpan terupas, atau umpan-umpan panjang, atau bagaimana kalau dari perspektif Coach Indri untuk efektif mencetak gol di kandang lawan, maksud kami di gawang lawan, umpan-umpan seperti apa sebenarnya yang diharapkan seorang striker? Itu benar Mas, tapi paling enggak terupas itu yang paling mematikan ya. Kalau crossing biasanya masih bisa diantisipasi, tapi kalau terupas benar-benar terupas yang ya istilahnya killer pass
Itu yang Killer membuat pass, ya. pemain-pemain, ya killer passnya ini beberapa pemain kita tahu Tom Haye punya true pass, terus Egy juga bisa Ya. memberikan true pass, memberikan umpan kepada Ole Romeni. Di sisi sebelah kanan ada Kambuaya yang juga bisa melakukan hal itu, yang Ya. selama ini yang saya tahu mereka punya kapasitas dan kualitas untuk melakukan true pass untuk Ole Romeni. Ya, saya jadi teringat trupasnya Ricky Kambuaya beberapa waktu yang lalu ya, yang sayangnya belum bisa dimanfaatkan. Kira-kira bakal muncul lagi nih kalau malam ini, Coach Indri? Ya pasti ada lah, tapi nggak tahu momennya di babak pertama atau babak kedua. Ya, Tapi saya berharap pemain-pemain kita di menit awal, biasanya pertandingan yang krusial begini, menit awal, 5 menit sampai 10 menit awal itu harus diwaspadai. Ya, baik buat lawan dan buat kita sendiri. Kalau buat kita, bagaimana kita memanfaatkan menit awal untuk bisa menyerang. Tapi di satu sisi, di belakang kita juga harus waspada. Apakah China, Tiongkok ini akan melakukan hal yang sama dengan pressing di depan di menit-menit awal. Oke. Anda sepakat dengan Coach Indri, Bung Firzi, kalau 5-10 menit awal ini momen krusial? Iya, jangan memberi mereka oksigen, memberi mereka nafas. Betul. Kita harus bisa mengejutkan mereka, bikin mereka shock. Kan pasti juga kita lihat dari teman-teman La Grande pasti memberikan tifo yang luar biasa kembali, dan itu pasti memberikan mereka para pemain juga kerasa ya, karena Tom juga mengatakan di podcastnya bahwa para pemain berjalan keluar dari tunnel melihat pemandangan itu pasti mereka ada wow keren banget. Dan ini kalau para pemain dari Tiongkok belum pernah merasakan hal-hal seperti itu, mereka lagi mengagumi suasana, atmosfer, langsung tekan mereka dari awal. Saya jadi teringat momen final UEFA Champions League kemarin, di mana tifonya supporter PSG bikin lumayan jiper pemain-pemain Inter, sehingga banyak kehilangan bola sejak menit awal, sehingga terus digempur, alhasil 5-0. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi di Gelora Bung Karno, malah kita yang bisa mencetak skor yang besar gitu ya di kandang sendiri. Terakhir, Coach Indri, ada kalimat khusus yang ingin disampaikan untuk timnas kita yang akan bermain sesaat lagi? Ya, bermain dengan hati, bermain tunjukkan kualitas kita sebagai negara yang mayoritas juga sepak bola nomor 1, dan saya berharap pertandingan malam ini berjalan dengan baik, lancar, dan semoga menang. Dan prediksi saya 2-0. 2-0, mantap. Kalau Firzi berapa 0 kira-kira? Sama dengan Coach Indri, pasti 2-0 bisa ini, harus optimis Radi. Oke, mudah-mudahan Ole bisa menceploskan 2 gol, atau mungkin dari alternatif yang lain ya. Karena kemarin juga saya dengar ada latihan set piece. Mudah-mudahan dari set piece juga akan muncul peluang gol di timnas Indonesia malam hari ini. Terima kasih Coach Indri, Bung Firzi telah menemani kita di Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi kami akan kembali, dan ini ada visual terkini dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada sejumlah pejabat negara yang juga menyemangati timnas kita. Ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti, dan rencananya juga sesaat lagi akan diikuti oleh kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya. Disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Tampaknya kalau dari belakang ya sepertinya. Oh bukan Zainuddin Amali. Saya pikir Zainuddin Amali tadi, ternyata bukan. Itu pengurus PSSI yang lain. Iya. Ya, kita nantikan, nanti juga akan kami hadirkan visual-visual terkini dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, terutama jika memang ada jumlah pejabat negara yang juga ingin menyemangati timnas kita malam hari ini untuk bermain total menghadapi Tiongkok di laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia di tahun 2026 di grup C ya. Baik, kita jeda sejenak saudara. Sesaat lagi Breaking News Kompas TV akan dilanjutkan oleh rekan saya Tifal Solesa. Tetaplah bersama kami.